Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menjaga kita, melindungi kita sehingga kita tetap bisa beribadah, beraktivitas meskipun masih dari rumah kita. Semoga semua ini segera dibuka oleh Allah sebagaimana saudara-saudara kita di tanah suci Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah yang sudah bisa keluar rumah untuk beribadah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswah kita, panutan kita. Semoga kita nanti adalah orang yang diakuinya sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Ya, sahabat sekalian, sore hari ini kita dihadirkan dengan berita-berita yang luar biasa. Bagaimana penduduk dunia hari ini menyikapi wabah pandemi corona ini yang begitu meluas. Amerika yang hingga 1 juta lebih positifnya penduduknya yang positif terpapar corona. Kemudian disusul Inggris, Italia, Spanyol, bahkan negara Amerika Latin dan China tentunya. Nah, ini yang menarik sekali. Kita perlu untuk memperhatikan apa yang mereka lakukan sehingga China pun mereka sekarang bisa bebas ya. Sudah bisa hidup normal kembali meskipun harus tetap menggunakan maskernya. Kita harus berjalan di muka bumi. Kita harus melihat ternyata dengan satu virus yang kecil ini Allah sanggup melumpuhkan gedung-gedung pencakar langit, kosong semuanya. Jalan-jalan bebas hambatan yang biasanya padat merayap pun sepi, tidak ada kendaraan yang lalu lalang. Kita lihat bagaimana Singapura, Kuala Lumpur, hingga ibu kota kita sendiri Jakarta, ataupun di negara-negara di China ya, kota-kota di Cina. Di sana ternyata juga sepi sekali waktu mereka sedang melockdownnya. Ini bukti bahwasanya kekuatan mereka, kemampuan, kekuasaan, kedikdayaan mereka tidak ada apa-apanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Cukup mengutus makhluk yang kecil, semuanya sudah tidak berfungsi lagi. Hari ini mungkin kita merasakan memiliki jam tangan bagus, baju bagus, ya, sepatu bagus, tapi kita tidak bisa memakainya. Karena untuk apa kita pakai kalau kita harus tetap di rumah saja? Kita mobil mewah mungkin berderet di depan rumah kita. Ya, fasilitas kantor juga selalu tersedia. Tapi ternyata juga nggak kita gunakan karena kita nggak bisa kemana-mana. Ya, penerbangan semuanya ditutup hari ini di Indonesia. Sehingga semua pesawat-pesawat berderet di apron masing-masing. Tidak ada yang menaikinya. Begitu nyata kekuasaan Allah. Baru makhluk yang kecil yang dikirim untuk melawan kita. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, semuanya luluh lantak. Dulu pernah terjadi hal semacam ini. Ditimpakan kepada orang-orang terdahulu. Dari zaman Namrud dikirim nyamuk. Kemudian zamannya Fir'aun. Pernah dikirim belalang, pernah dikirim kutu, pernah dikirim darah, dan seterusnya. Itu semuanya seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita dalam surah Muhammad ayat ke-10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Afalam yasiru, apakah maka tidak yasiru mereka berjalan fil ardi di dalam bumi. Allah bertanya kepada kita, kenapa kita tidak sesekali waktu meluangkan kesibukan waktu kita dari kesibukan kita untuk berjalan melihat isi bumi, sejarah bumi ini. Ada apa di sana? Fayang duru, maka mereka melihat kaifa, bagaimana karena adalah akibat alladzina, orang-orang yang min dari qablihim, sebelum mereka. Orang-orang sebelum kita, bagaimana nasibnya dulu ketika mereka harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala karena ketidakimanannya. Ketika mereka kafir, ingkar, takabur, sombong, maka mereka akan berhadapan dengan tentara-tentara Allah seperti yang dialami oleh Fir'aun, oleh Namrud, oleh Qarun. Maka dammar, Allah membinasakan. Dammarallahu alaihim, Allah membinasakan atas mereka. Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir amsaluha, balasan semisalnya. Allah mengancam kepada orang-orang kafir hari ini.
apabila tidak mau melihat sejarah masa lalu, maka siap-siap binasa. Seperti zaman Fir'aun, zaman Namrud, zaman Qarun. Kuat mereka, didaya, jaya, berkuasa. Tapi ketika berhadapan dengan kekuatan Allah, sungguh semuanya sia-sia. Maka pesan sore hari ini adalah, seberapa kuat pun kita, sekaya apapun kita, maka kita tidak akan masuk surga apabila masih ada sedikit dari kesombongan di dalam hati kita. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak boleh masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada miskolah seberat biji zarah min kibrin dari kesombongan. Maka hikmah sore hari ini, puasa Ramadan kita haruslah bisa menghapus sekecil-kecilnya kesombongan dari dalam diri kita. Karena sejatinya kita benar-benar tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali hanya Allah. Dan kita adalah dhaif, du'afa. Maka tidak pantas kita sombong. Dan kita tidak pantas membangga-banggakan apa yang kita punya. Karena semua ini, kalau Allah tidak mengizinkan, meskipun kita miliki, takkan kita bisa menggunakan dan memanfaatkannya. Maka mari kita selalu tawadhu. Puasa membentuk jiwa yang tawadhu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.